Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan waktu kepada kita, waktu yang sangat baik, dan kita juga memberikan waktu yang diberikan oleh Tuhan itu kembali kita pergunakan kepada Tuhan, di mana kita hadir pada saat ini di tengah-tengah peribadatan kita. Ada banyak orang saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak memfungsikan waktu itu dengan baik. Bahkan juga dia tidak memfungsikan waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dalam ibadah raya kita bersyukur kita masih boleh, kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Tentunya juga pemberitaan firman Tuhan ya masih berhubungan dengan misi kita, Gereja Pentakosta Patungga. Saudara, saya berharap kita tidak akan bosan-bosannya mendengarkan misi, mendengarkan visi daripada Gereja Pentakosta Patungga. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke. Bapak Ibu, ayat yang genap, saya ayat yang ganjil, dan nanti di ayat yang terakhir kita sama-sama. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan firman Tuhan. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia. Saudara, percaya atau tidak percaya bahwa terang yang dialamatkan, yang disematkan kepada kita adalah satu identitas bagi orang percaya. Katakan amin. Ya. Ketika Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia, itu artinya saudara bahwa terang itu, kita yang adalah sebagai terang adalah identitas orang percaya. Amin. Setiap kita adalah orang percaya. Amin. Berarti Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita ini punya satu identitas lagi, yaitu terang. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi satu kebanggaan bagi saya. Ini satu kebanggaan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukan untuk menjadi beban bagi orang percaya. Ini bukan menjadi satu persoalan bagi orang percaya. Jangan ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, aduh, saya dikatakan firman Tuhan adalah terang. Ini menjadi beban bagi saya. Tidak ada bagi beban menjadi beban. Terang yang dialamatkan, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Harusnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat bangga kalau Tuhan memberikan identitas yang lain kepada kita. Siapa di sini yang bangga menjadi terang? Amin. Karena apa Bapak Ibu? Bukan saya yang memberikan identitas itu kepada saudara. Bukan orang tua saudara yang memberikan identitas itu kepada saudara. Bukan penguasa, bukan pemerintah yang memberikan
identitas itu kepada saudara. Tetapi yang memberikan identitas itu kepada saudara adalah Tuhan di atas segala Tuhan, amin. Yang punya alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya saya katakan, satu kebanggaan bagi saya, satu kebanggaan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan identitas yang baru dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang dicatatkan dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16 tadi, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saudara. Dikatakan di situ yang pertama tadi, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata kamu di situ saudara tidak ditujukan kepada seseorang saja. Misalnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang duduk di sini, lalu saya katakan kamu adalah terang dunia. Kalau hanya saya tujukan kepada seseorang yang ada di sini, berarti kata kamu di situ saudara menunjuk kepada hanya dia sendiri. Tetapi kata kamu di situ saudara itu kata kamu itu adalah majemuk. Ya, artinya banyak. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia, berarti semua murid-murid pada waktu itu, semua orang percaya pada waktu itu mendapat identitas yang baru bagi mereka, yaitu terang. Amin. Maka demikian juga lah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kamu di sini merujuk kepada saya. Kata kamu di sini merujuk juga kepada semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Bahkan juga semua orang yang percaya. Haleluya. Berarti tidak boleh tidak. Semua orang yang percaya kepada Dia adalah terang. Amin. Lalu yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia. Ada juga di situ kata adalah. Berarti ada penegasan di situ saudara. Ini bukan satu perintah, tetapi satu penegasan. Penegasan terhadap apa? Penegasan terhadap identitas daripada orang percaya tersebut. Dan inilah yang membedakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kamu adalah terang dunia. Lalu ada di situ saudara kata terang. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, sesungguhnya terang itu adalah gambaran. Dalam perjanjian lama, terang itu adalah gambaran Allah, gambaran Tuhan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya dalam diri Tuhan, dalam diri Allah tidak ada setitik noda yang paling kecil pun di dalam dirinya ada kegelapan. Amin. Maka Tuhan itu adalah terang, dan oleh karena Dia terang, maka Dia mampu menciptakan terang. Amin. Amin. Siapa yang menciptakan terang? Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah Tuhan menciptakan terang, lalu Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang. Terang dengan benda-benda penerang itu berbeda. Ya. Tuhan terlebih dahulu menciptakan terang. Sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dikatakan di situ gelap gulita menutupi dunia ini, menutupi alam semesta. Itu sebabnya Tuhan menciptakan terang. Ketika Tuhan menciptakan terang, apakah matahari sudah ada?
Ketika Tuhan menciptakan terang, apakah bulan sudah ada? Apakah bintang-bintang sudah ada? Belum. Karena apa? Karena bintang, matahari, bulan itu adalah benda-benda benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah lambang daripada terang itu sendiri. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terang itu sendiri melambangkan daripada kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat baik itu di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan datang menghampiri manusia pada waktu itu, katakanlah Musa. Ketika Tuhan menghampiri Musa, selalu ada terang. Amin. Selalu bersama-sama dengan Tuhan, terang itu sendiri. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat datang kepada gembala-gembala. Ketika malaikat datang kepada gembala-gembala, selalu juga terang mengikuti malaikat itu, saudara. Nah, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya dalam perjanjian lama, bahwa terang itu melambangkan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau hatimu diterangi oleh Tuhan, kalau pikiranmu diterangi oleh Tuhan, kalau matamu diterangi oleh Tuhan, mata kita ini perlu nggak diterangi oleh Tuhan? Hati kita perlu nggak diterangi? Perlu Bapak. Apalagi saudara, ya, apalagi mata kita ini melihat melihat uang yang tidak menjadi milik kita, ya kan? Bayangkan saudara, di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada segepok uang di depan Bapak Ibu, begitu kan? Kita tidak tahu uang siapa Bapak Ibu, tetapi kita menemukan segepok uang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hati kita tidak diterangi oleh Tuhan, ketika pikiran kita tidak diterangi oleh Tuhan, ketika mata kita tidak diterangi oleh Tuhan, maka itu bisa saja kita ambil. Kita tidak mau tahu ini uang siapa. Saudara, ada di media sosial, sederhana sekali saudara, dia menguji, mencoba setiap orang yang mau bekerja di perusahaannya, saudara. Mungkin juga saudara sudah tahu itu. Karena apa? Karena di media sosial sangat banyak, ya, dalam bentuk video. Tiba-tiba saudara yang punya perusahaan itu, dia lihat ada pelamaran yang sudah datang mau wawancara, dia jatuhkan itu uang, lalu dia pergi sambil melihat-lihat, diambil enggak uang itu, dan uang itu diberikan enggak kepada orang tertentu. Artinya dia bertanya enggak, uang ini punya siapa. Ketika dia ambil itu Bapak Ibu, dia tidak mau tahu saudara, lalu disimpan saudara. Nah, yang punya perusahaan tadi, yang menjatuhkan uang itu, dia lihat saudara. Begitu juga wawancara selanjutnya, dijatuhkan uang, diambil tanpa bertanya ini uang siapa. Padahal ada orang di sekitar situ. Lalu ada yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diambil uang itu, lalu ditanyakan mungkin sapam yang ada di situ. Ditanya kepada siapa ini saya temukan uang. Uang siapa ini? Saudara, tanpa panjang lebar, ketika wawancara terjadi, karena apa? Karena si pemilik perusahaan itu sudah mengetahui tabiat daripada kedua yang mengambil uang tadi. Dan luar biasanya saudara, yang dia terima hanya yang terakhir tadi, yang mengambil uang itu lalu diinformasikan kepada orang lain ini uang siapa. Karena dia merasa itu bukan miliknya. Dan saya percaya saudara, karena hatinya sudah diterangi, amin. Maka demikian jugalah dengan kehidupan kita. Ketika kita melangkahkan kaki kita, kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sekalipun saudara, akhir-akhir ini panas matahari begitu terik, amin.
Kayak udah di neraka saja kita ini ya. Belajar masuk neraka. Padahal kita tidak tahu seperti apa di neraka itu. Memang firman Tuhan katakan bahwa di neraka itu katanya panas. Di neraka itu katanya akan terjadi pembakaran. Di neraka itu hidup juga sampai selama-lamanya, Bapak. Ya, hidup di situ, Bapak. Di surga juga hidup, sama-sama hidup. Tapi yang membedakannya, di neraka disiksa. Disiksa berapa tahun? 3 tahun? Misalnya saya meninggal umur 80 tahun, lalu saya disiksa 80 tahun kah? Sampai selama-lamanya. Ada yang mau ke sana? Ada yang rindu ke sana? Rindu saja jangan sudah. Kalau ada yang rindu, langsung katakan dalam nama Yesus, saya tidak rindu ke sana. Tetapi setiap kita harus merindukan kerajaan surga. Disitulah setiap hari dikatakan memuji dan memuji. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah terang, bahkan juga melambangkan kehadiran Allah. Baik ketika dia bertemu secara pribadi kepada orang, ataupun secara bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu Mazmur 27 ayat yang pertama. Lalu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba satu orang baca dalam Perjanjian Baru. Sesudah dalam Perjanjian Lama bahwa Allah itu adalah terang, bahkan juga melambangkan kehadirannya. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Yohanes 8 ayat 12. Ayat 12. Begini firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Saudara, kalau kita gali lagi ini lebih dalam, ada makna teologis yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada pendengarnya pada waktu itu. Secara sekilas saya sampaikan seperti ini. Saya tadi katakan bahwa di dalam Perjanjian Lama bahwa Allah adalah terang, bukan saja sumber terang, tetapi Allah adalah terang, bahkan juga terang itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Saudara mengerti sampai di situ? Ya. Lalu sesudah lama Perjanjian Lama mungkin juga sudah dilupakan oleh orang, lalu Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Lalu dia hadir di depan orang banyak. Lalu dia katakan, Akulah terang dunia. Ketika bangsa Israel mendengar hal itu, tentunya mereka akan teringat dalam konteks Perjanjian Lama. Kenapa? Karena di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan adalah terang. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, lalu Yesus berkata kepada mereka, Akulah terang dunia. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Yesus pada waktu itu? Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Itulah yang saya sebut tadi makna teologisnya. Sebenarnya Yesus yang mau mengatakan, kalau dikatakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Taurat kalian, di dalam kitab-kitab para nabi, dikatakan di situ bahwa Tuhan adalah terang, lalu saya katakan saya adalah terang, berarti Yesus yang menyampaikan kalimat Akulah terang dunia, sesungguhnya Yesus ingin menginformasikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun manusia sebelum identitas itu diberikan oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Tidak ada satu orang pun
manusia, sehebat apapun dia. Mungkin pada waktu itu dia menjadi seorang kaisar, lalu dia mengatakan, akulah terang dunia. Ketika dia mengatakan seperti itu, berarti dia